Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 26 Juni 2021, pertemuan ke-16 dari rangkaian pelajaran mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu saraf ke dalam teks secara langsung. Dan pada hari ini saya mengutipkan satu berita olahraga dari Al Jazeera Net tentang kejuaraan Eropa sepak bola maksudnya. Beritanya mengatakan Butulatu Oroba tashhadu munafasatan maftuhatan 'alal laqabi ba'da ta'assuri muntakhabatin kabiratin, ya. Kejuaraan Piala Eropa menyaksikan persaingan terbuka untuk merebut juara setelah kesebelasan besar terseok-seok, ya. Kita lihat nahwunya, ya. Butula ini dari kata-kata batal, pahlawan, ya, tapi biasanya diterjemahkan kejuaraan. Sebenarnya di sini ada kakson, ya, piala itu. Pialanya itu namanya kakson, ya. Butula tu si Oroba, kemudian dihilangkan ini jadi disingkat karena ini judul berita, ya. Butula tu Oroba, ya. Dan ini mudhafun, sekaligus dia sebagai mubtada. Oroba ini mudhafun ilaihi, mahalli jarrin jadinya. Tashhadu fi'il mudhari, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu hiya, kembali ke Butula itu. Jadi kejuaraan Eropa menyaksikan apa yang disaksikan munafasatan. Ini maf'ulun bi, ya. Maf'ulun bi, dan hubungan antara munafasatan dengan maftuhatan ini yang disebut sifat mausuf. Beberapa kaidah kita sudah belajar tentang sifat mausuf. Kalau dia mu'annas ya mu'annas, dia nakira juga nakira, ini mufrad ini mufrad itu. Alal lakabi jar majrur, alal lakabi. Lakab itu artinya sebenarnya julukannya, tapi yang dimaksud di sini adalah juara, ya. Menyaksikan persaingan terbuka untuk merebut juara. Ba'da adalah zarab zaman. Setelah zarab, isim yang terletak setelah zarab itu mudhafun ilaihi. Jadi ini dari kata isim masdar dari ta'assara, ya, ta'assaru, ta'assuran, jadi ta'assuri, ya, ta'assuri. Hanya dibedakan, ya, karena persis hampir mirip ucapannya dengan kata ta'assur, ya. Hanya beda huruf kedua ini di sini alif, hamzah, ini ain itu. Artinya beda. Kalau ini terseok-seok, ya, jadi orang yang jalan sempoyong namanya ta'assur itu. Dari asal kata asara, ya, asara. Kalau asara sendiri ini menemukan. Jadi ba'da ta'assuri muntakhabatin, ini mudhafun ilaihi sekaligus juga menjadi mudhaf. Muntakhabatin mudhafun ilaihi, dan dia majrur bi kasrah zahirah karena dia nakira muntakhabatin. Terus kabiratin adalah sifat terhadap muntakhabat, posisinya sama dengan munafasa maftuha sebagai sifat mausuf, ya. Karena ini jamak ghairu akil, hukmuhu hukmul mufradin muannas, makanya sifatnya juga mufrad, ya. Muntakhabatin kabiratin. Jadi kejuaraan Piala Eropa menyaksikan persaingan terbuka untuk merebut juara setelah tim-tim besar mengalami perjalanan yang tidak lancar, terseok-seok dalam pertandingan. Ini untuk menggambarkan, saya nggak paham benar di grup mana kemarin Jerman dengan Portugal, demikian juga kesebelasan Spanyol, ya, tidak lincah dalam mencetak poin pada babak
sebelumnya itu. Eh, saya ingin menyampaikan beberapa istilah yang sering dipakai dalam kejuaraan sepak bola, baik di yang bersifat regional ataupun Piala Dunia ya. Ada yang disebut dengan marhalatul majmu'ah atau tasfiyat ya. Ini babak penyisihan itu. Tasfiyat sebenarnya ini arti dasarnya itu menghabisi ya, membersihkan itu. Tapi kalau dalam istilah politik disebut dengan tasfiyah itu adalah pembunuhan ya, pembunuhan seseorang itu. Kemudian ada putaran 16 besar disebut ad-dauru sumunun nihai, sumun ya. Kemudian perempat final ad-dauru rubu'un nihai, semifinal ad-dauru nisfun nihai, kemudian al-mubaratun nihai, ini adalah pertandingan final itu. Selain itu, seperti pernah saya sampaikan bahwa untuk memaksimalkan penerjemahan atau pemahaman terhadap teks ya harus membaca juga ulasan dalam bahasa yang menjadi tujuan penerjemahan, sebab jika hanya mengandalkan kamus meskipun tepat secara bahasa tapi secara istilahi kurang tepat. Contohnya misalnya ya, at-ta'adulus salbi dalam istilah sepak bola, ini kalau diterjemahkan ini kan imbang ya. At-ta'adul itu sesuatu yang imbang. Kemudian salbi adalah negatif, arti dasarnya ya. Tapi yang dimaksud dengan at-ta'adulus salbi adalah pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 gitu. Jadi kalau ketemu istilah ini ya seri 0-0 atau draw 0-0. Demikian juga misalnya majmu'atul maut, ini grup ya, karena dibagi dalam beberapa grup. Ini kalau diterjemahkan kan grup kematian atau grup mati. Secara bahasa, secara kamus benar. Tapi istilah yang dipakai di dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan istilah grup neraka itu untuk menggambarkan grup yang terdiri dari kesebelasan dari negara-negara besar. Jadi katakanlah kalau misalnya di Eropa itu, kalau misalnya Perancis, Spanyol dan Jerman berada dalam satu grup, berarti itu grup neraka, karena mau tidak mau harus ada yang keluar atau harus ada yang kalah dan tidak bisa melangkah ke babak berikutnya itu. Demikian juga raklatul jaza. Rakla ini kick ya, menendang itu. Jaza itu hukuman. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek, tendangan hukuman. Mungkin dalam bahasa Inggris karena itu penalti ya, hukuman itu. Si tendangan penalti yang dulu dikenal dengan tendangan 12 pas. Membaca berita olahraga ini termasuk mengasyikkan sebenarnya, karena dia bisa memicu adrenalin, karena berita-berita olahraga itu dia menggunakan istilah yang sama dengan istilah yang digunakan dalam pertempuran atau perang. Jadi seperti misalnya at-tariqatud difa'iyah. Difa' ini kan pertahanan ya. Jadi gaya permainan yang bertahan. Kalau kesebelasan di dunia yang dikenal dengan gaya permainan bertahan, Italia dengan istilah catenaccio itu. Dan kalau gaya permainannya menyerang ya at-tariqatul hujumiyah itu. Itu beberapa istilah yang bisa kita baca dalam berita tentang Piala Eropa yang masih sedang berlangsung. Demikian, wa ila liqa'in qadiman insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.